That one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? I hope that you always stay healthy. Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat. So, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. So, because this is our first meeting, jadi karena ini adalah pertemuan pertama kita, let me introduce myself. My name is Ihda Husurohmah. You can call me Miss Ihda. I'm from IAIN Jember. So, are you ready to study with me? Sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, do you know what will we learn today? Kira-kira apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, di sini ada percakapan yang berisi tentang materi yang akan kita pelajari sekarang. Percakapan ini dilakukan oleh Doni dan Bella. Mereka membahas suatu rencana yang akan mereka lakukan. Nah, yang harus kalian pahami dan perhatikan di sini adalah kalimat-kalimat dan kata yang digarisbawahi. So, listen carefully. Bella, we will have a holiday next week. What will you do? Bella, kita akan liburan minggu depan. Apa yang akan kamu lakukan? I will attend a cooking course. Saya akan menghadiri kursus memasak. That is a good activity. By the way, what are you going to do after school? Itu adalah kegiatan yang bagus. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan sepulang sekolah? I am going to eat orange. Saya akan makan jeruk. Nah, dalam percakapan ini, Bella dan Doni membahas tentang rencana yang akan dilakukan oleh Bella ketika liburan minggu depan, dan juga rencana yang akan dilakukan oleh Bella sepulang sekolah nanti. Kemudian Bella menjawab bahwa ketika liburan minggu depan ia akan menghadiri kursus memasak, dan sepulang sekolah nanti ia akan makan jeruk. Nah, sampai di sini, apakah kalian bisa menebak kira-kira materi apa yang akan kita pelajari sekarang? So, today we are going to learn about asking for and stating intention and purpose to do an activity. Jadi sekarang kita akan belajar tentang materi asking for and stating intention and purpose to do an activity, atau bisa kita singkat menjadi expressing intention. Nah, apa itu expressing intention? This is an expression that is used to tell you the purpose of a certain activity. Jadi, expressing intention ini adalah sebuah ungkapan yang kita gunakan untuk menanyakan dan juga menyatakan maksud dan tujuan untuk melakukan aktivitas tertentu. Jadi, kalau kalian bertanya kepada seseorang tentang rencana yang akan ia lakukan, maka itu bisa disebut sebagai expressing intention. Begitupun sebaliknya, ketika kalian menyatakan maksud atau tujuan ketika kalian melakukan suatu aktivitas tertentu, maka itu juga bisa disebut sebagai expressing intention. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu antara asking for intention dan juga stating intention. Yang pertama, asking for intention or purpose berarti menanyakan maksud atau tujuan. Jadi, asking for ini berarti bertanya mengenai maksud atau tujuan kepada seseorang tentang suatu aktivitas tertentu yang ia lakukan. Sedangkan stating intention or purpose berarti menyatakan maksud atau tujuan. Nah, stating intention ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang ada di asking for tadi.
Kalau asking for tadi bertanya, maka stating intention ini adalah menjawab dari pertanyaan tersebut. Nah, yang harus kalian perhatikan di sini ada sebuah notes. An intention is an idea that is planned to be implemented. Jadi, intention ini adalah sebuah niat atau ide yang direncanakan untuk dilaksanakan. Jadi, intention ini masih berupa ide atau rencana yang masih ada dalam tahap perencanaan dan belum dilaksanakan. Kemudian kita akan membahas ciri-cirinya atau karakteristiknya. Expressing intention or purpose means something you want to do and plan to do. Because it's still a hope, the tense used is simple future tense. Nah, ekspresi intention atau purpose ini merupakan suatu yang akan kamu lakukan atau yang ingin kamu lakukan yang masih ada dalam tahap perencanaan dan masih berupa harapan. Maka tenses yang digunakan adalah simple future tense. Nah, apa kalian masih ingat apa itu simple future tense? That's right. Simple future tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kalimat yang akan berisi tentang sesuatu kegiatan yang akan kita lakukan di masa depan. Nah, apa kalian juga masih ingat rumus atau formulationnya? That's right. Jadi rumus atau formulation dari simple future tense ada dua. Yang pertama adalah subject plus will or shall plus verb in. Dan yang kedua adalah subject plus be going to plus verb in. So, sampai di sini apa kalian sudah paham? Okay, good. Nah, agar lebih paham lagi, kita akan membahas contoh-contohnya. So, now we are going to learn about the examples of asking for intention and stating intention. Nah, di sini ada dua kotak. Kotak yang pertama berwarna coklat dan kotak yang kedua berwarna hijau. Nah, di kotak yang pertama ini berisi tentang asking for intention or purpose atau berisi tentang menanyakan maksud atau tujuan tertentu, dan kotak yang kedua yang berwarna hijau berisi tentang menyatakan maksud atau tujuan tertentu. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu contohnya. For the first examples, what should we have breakfast for? Kenapa kita harus sarapan? Nah, di sini menanyakan alasan kenapa kita harus sarapan. Kemudian jawabannya di stating intention, to retain energy for our daily activities, untuk mempertahankan energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Nah, jadi alasan kenapa kita harus sarapan adalah untuk mempertahankan energi untuk aktivitas kita sehari-hari. Kemudian contoh yang kedua, what will you do in the hall? Apa yang akan kamu lakukan di aula? Nah, di sini dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan di aula? Kemudian jawabannya, I will see dance performance. Saya akan melihat penampilan tari. Jadi, tujuan dia berada di hall atau di aula adalah dia akan melihat penampilan tari. Next, the last example. What is your goal by joining a journalist club? Apa tujuanmu mengikuti klub jurnalistik? Kemudian jawabannya, well, I'm fond of writing and I want to be a professional journalist. Nah, saya suka menulis dan saya ingin menjadi seorang jurnalis profesional. Jadi, tujuan dia mengikuti klub jurnalistik adalah untuk menjadi seorang jurnalis yang profesional. Nah, ini adalah contoh-contoh dari asking for intention dan setting intention, yaitu menanyakan suatu tujuan dan juga menyatakan suatu tujuan. Nah, sampai di sini paham? Do you understand? Okay, good. Next, we move to the example conversation atau contoh percakapannya. Jadi agar lebih paham lagi mengenai penerapan dari asking for intention dan stating intention, kita akan membahas contoh percakapannya.
Nah, di sini ada percakapan antara Doni dan Bella. Mereka membahas suatu rencana yang akan dilakukan oleh Bella. Dan yang harus kalian perhatikan di sini adalah kalimat yang berwarna merah dan juga berwarna hijau. Di sini sudah ada tandanya ya, kalau kalimat yang berwarna merah itu merupakan kalimat asking intention. Sedangkan kalimat yang berwarna hijau merupakan setting intention. Jadi kalian harus lebih fokus pada kalimat-kalimat yang berwarna beda ini. Okay, listen carefully. Bella, we will have a holiday next week. What will you do? Bella, kita akan libur minggu depan. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalimat yang diucapkan oleh Doni, apa yang akan kamu lakukan, ini merupakan contoh asking intention atau bertanya mengenai suatu rencana yang akan dilakukan Bella nanti ketika liburan minggu depan. Kemudian Bella menjawab, I will attend a cooking course. Saya akan menghadiri kursus memasak. Nah, karena kalimat yang diucapkan oleh Bella ini merupakan jawaban dari pertanyaan Doni, yang dimana Bella mengungkapkan rencana apa yang akan ia lakukan ketika liburan minggu depan. Nah, kita bisa simpulkan bahwa kalimat yang diucapkan oleh Bella ini merupakan stating intention atau menyatakan maksud atau tujuan atau rencana yang ia lakukan. Kemudian Doni bertanya lagi, that is a good activity. By the way, what are you going to do after school? Itu kegiatan yang bagus. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan sepulang sekolah? Nah, kalimat yang diucapkan oleh Doni ini, what are you going to do after school? Ini merupakan asking intention. Kenapa? Karena ia menyatakan rencana apa yang akan dilakukan oleh Bella. Sama seperti kalimat yang diucapkan pertama Doni tadi. Kemudian Bella menjawab, I'm going to eat orange. Saya akan makan jeruk. Nah, kalimat yang diucapkan oleh Bella ini merupakan stating intention atau menyatakan rencana yang akan ia lakukan nanti ketika sepulang sekolah. Next, Doni bertanya lagi, why do you plan to eat orange? Kenapa kamu berencana makan jeruk? Nah, di sini kalimat yang diucapkan oleh Doni juga merupakan asking intention. Jadi Doni bertanya kepada Bella alasan kenapa Bella makan jeruk. Kemudian Bella menjawab, I plan to eat enough orange so that I will be healthy. Saya berencana makan jeruk agar saya tetap sehat. Jadi tujuan Bella untuk makan jeruk adalah agar ia tetap sehat. Nah, agar lebih paham, sekarang mari kita lihat video berikut ini. So, listen carefully. Hey, Bayu. Do you have any plans for this long weekend? Definitely. My dad and I are going to go fishing. We plan to go fishing in a lake near my uncle's house. Would you like to come with us? I don't really like fishing. I would rather stay at home than go fishing. What about you, Riri? What would you like to do on the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do on this long weekend. We are going to practice baking cookies. Are you going to bake chocolate chips cookies like the last time? Well, yes. That is my favorite. But we will also try to make ginger cookies. What about you, Sandy? I don't know. I don't have any plan yet. Oh. Would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Or will you go fishing with me and my dad? Not fishing, I guess. But I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. So, that's all from my explanation. Sekian penjelasan dari saya. So, apa kalian sudah paham? Do you understand? Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah
asking for and stating intention adalah ungkapan yang digunakan untuk mengekspresikan, untuk menyatakan atau menanyakan suatu maksud atau tujuan atau rencana tentang aktivitas tertentu yang akan dilakukan oleh seseorang. So, thank you for your nice attention. Don't forget to keep spirit to learn. Tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap belajar lagi di rumah. So, see you next week. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.